Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baik, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semangat ya sekolahnya hari ini. Nah, baik, untuk hari ini anak-anak ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Ya, kita akan belajar tentang kemandirian. Apa saja sih Bu yang akan kita bahas? Jadi, yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian kemandirian. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang dalil tentang kemandirian. Yang ketiga, apa Bu? Yang ketiga, jenis-jenis kemandirian. Yang keempat, kisah teladan. Jadi nanti Ibu bakal cerita ke kalian gitu ya. Kalian senang kan mendengarkan cerita? Senang tentunya. Dan yang terakhir, Ibu nanti akan mengajarkan kalian lagu tentang kemandirian. Gimana, udah siap? Alhamdulillah baik. Kalau begitu langsung saja kita mulai. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian kemandirian. Nah, di sini anak banyak beberapa para tokoh yang mendefinisikan atau mengartikan kata kemandirian itu. Nah, Ibu di sini mengambil 6. Jadi yang pertama, menurut Ibu Nurhayati, bahwa kemandirian adalah kemampuan yang mencakup kebebasan untuk bertindak tidak bergantung kepada kemampuan orang lain, tidak terpengaruh lingkungan, dan bebas mengatur kebutuhannya sendiri. Gitu. Nah, sekarang pengertian yang kedua menurut Bapak Kartono. Nah, menurut Bapak Kartono, kemandirian ini adalah kesanggupan untuk berdiri sendiri dengan keberanian dan tanggung jawab atas segala tingkah laku sebagai manusia dewasa dalam melaksanakan kewajiban untuk memenuhi kebutuhannya sendiri gitu. Nah, yang ketiga pengertian menurut Ibu Maryam. Menurut Ibu Maryam, kemandirian adalah perilaku mampu berinisiatif. Apa sih inisiatif itu, Bu? Jadi inisiatif itu sikap yang datang dari diri kita sendiri gitu dan biasanya secara spontan. Selain itu, mampu mengatasi hambatan atau masalah, mempunyai rasa percaya diri, dan dapat melakukan sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain. Gitu. Nah, sekarang yang keempat, pengertian kemandirian menurut Bapak Chaplin. Nah, menurut Bapak Chaplin, kemandirian adalah kebebasan seseorang untuk memilih untuk menjadi kesatuan yang memerintah, menguasai, dan menentukan dirinya sendiri. Nah, sekarang yang kelima, pengertian kemandirian menurut Steinberg. Bisa anak Steinberg gitu ya. Nah, jadi menurut Steinberg bahwa kemandirian adalah kemampuan remaja dalam berpikir, merasakan, dan membuat keputusan pribadi berdasarkan diri sendiri dibandingkan mengikuti apa yang orang lain percayai gitu. Nah, sekarang yang terakhir ini nak, pengertian kemandirian menurut KBBI. Apa sih KBBI itu nak? Ya, KBBI adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemandirian itu diartikan dengan hal atau keadaan seseorang dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung kepada orang lain. Seperti itu. Nah, dari beberapa pengertian yang sudah Ibu sampaikan barusan, jadi Ibu dapat menyimpulkan bahwa kemandirian itu suatu kesiapan atau kemampuan seseorang untuk berdiri sendiri yang ditandai dengan mengambil inisiatif. Apa tadi inisiatif? Ya, sikap yang datang dari diri sendiri, biasanya secara spontan. Selain itu,
seseorang tersebut mencoba mengatasi masalahnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Dan seseorang tersebut berusaha mengarahkan tingkah lakunya menuju kesempurnaan. Gitu ya, Nak? Bisa dipahami? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang dalil kemandirian. Di sini Ibu mengambil satu surat dan juga satu hadis. Surat apa, Bu? Surat Ar-Rod ayat 11. Ibu bacakan terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Rod ayat 11. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya ya, Nak, apa sih Bu maksud dari ayat ini? Kok Ibu mengambil surat ini gitu ya? Jadi, dalam surat Ar-Rod ayat 11 ini yang sudah Ibu baca barusan, di dalam surat ini itu terkandung perintah bahwa kita itu harus mandiri dan kita tuh harus berusaha sekuat tenaga untuk merubah nasib kita dari kondisi kita yang awalnya kurang baik menjadi lebih baik gitu ya. Tentunya dengan apa? Dengan kita bekerja keras dan mandiri. Dan apa lagi, Nak? Jangan lupa kita juga harus bertawakal kepada Allah gitu ya. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan ya, Nak. Nah, yang kedua yaitu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kemandirian. Ibu bacakan terlebih dahulu ya hadisnya. An Abi Ubaid Maula Abdurrahman bin Auf annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an yahtadiba ahadukum husmatan ala dhahri khairul lahu min ayyas'ala ahad fayatiyahu aw yamna'ah. Yang artinya, dari Abu Ubaid hamba Abdurrahman bin Auf, ia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh pikulan seikat kayu bakar di atas punggung salah seorang kamu lebih baik daripada ia meminta-minta kepada orang lain, entah itu diberi atau tidak diberi. Hadis riwayat Bukhari. Nah, kalau tadi sudah Ibu jelaskan tentang kandungan ayat 11 dari surat Ar-Rod. Nah, kalau ini kandungan hadisnya apa, Bu? Gitu. Nah, dari hadis yang sudah Ibu baca, berarti di sini itu dijelaskan bahwa harga diri seseorang yang beriman itu ditandai oleh sifat mandiri dan muru'ah. Apa, Bu, muru'ah itu? Muru'ah itu menjaga diri agar tetap terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, daripada kita harus menengadahkan tangan seperti ini atau meminta-minta gitu untuk meminta belas kasihan orang lain gitu ya, Nak. Jadi kita itu lebih baik berusaha sendiri meskipun kita tuh harus memikul kayu bakar di punggung kita sampai kita keringetan gitu ya, kita kecapean, itu lebih baik daripada kita harus meminta-minta gitu. Jadi apa? Kita harus mandiri gitu. Nah, jadi Rasul itu menganjurkan kepada setiap mukmin agar menjadi manusia yang berjiwa mandiri, yang mampu mengatasi keperluannya sendiri. Seperti itu ya, Nak. Paham? Masih semangat ya, Nak, belajarnya? Ya, alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis kemandirian. Di sini ada 4 jenis. Apa, Bu, yang pertama? Nah, yang pertama itu kemandirian emosi. Kemandirian emosi itu merupakan kemampuan seseorang untuk mengontrol emosinya sendiri dan tidak tergantung kebutuhan emosi orang lain. Jadi contohnya gini, Nak, misalkan ada Mbak Risa, Mas Fadil, sama Mbak Putri. Nah, ketiga teman ini saling ngobrol, saling berbicara gitu. Dan Mbak Putri dan Mas Fadil ini berbicara tentang pemain sinetron yang mereka sukai, yang tadi malam mereka sudah nonton sinetronnya gitu ya. Dan Mbak Putri bilang ke Mas Fadil,
Fadil, aku loh suka ke pemain yang ini, aku nggak suka ke yang ini. Dan sebaliknya Mas Fadil bilang, enggak, aku loh suka ini, aku nggak suka ini gitu. Dan antara Mas Fadil dan Mbak Putri ini nggak sama yang disukai gitu. Jadinya mereka nggak gitu, salah, yang benar itu ini yang baik gitu. Jadi mereka saling bertengkar dan akhirnya mereka emosi. Dan di sini Mbak Risa itu, kalau seandainya Mbak Risa ini sudah mandiri atau Mbak Risa ini mempunyai kemandirian emosi, maka Mbak Risa ini tidak ikut-ikutan emosi. Mbak Risa nggak ikut marah, Mbak Risa malah meredam emosi keduanya, baik emosinya Mas Fadil maupun Mbak Putri. Sudahlah, nggak usah emosi, orang cuma sinetron. Mbak Risa akan berbicara seperti itu. Tapi kalau Mbak Risa tidak mempunyai kemandirian emosi, ya Mbak Risa ini bakal ikut emosi gitu loh, karena teman-temannya emosi jadi ikutan gitu. Seperti itu, paham ya? Nah, jenis kemandirian yang kedua yaitu kemandirian ekonomi. Maksudnya apa? Maksudnya kemampuan mengatur ekonomi sendiri dan tidak tergantung kebutuhan ekonomi pada orang lain. Nah, kalau kalian di sini masih sekolah, masih di madrasah ibtidaiyah, jadi ya ekonominya masih ikut ekonominya orang tua. Uang saku ya minta, uang jajan minta, mau ini minta ke ibu, mau ini minta ke ayah, seperti itu kan ya. Tapi kalau orang yang sudah memiliki kemandirian ekonomi seperti ibu contohnya, kan ibu sudah bekerja, ibu sudah berpenghasilan, ibu sudah punya gaji, jadi ibu nggak perlu meminta uang jajan ke orang tua ibu, nggak perlu, karena ibu sudah mandiri gitu. Seperti itu, paham ya nak? Nah, yang ketiga yaitu kemandirian intelektual. Maksudnya apa? Di sini itu maksudnya kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Jadi kalau orang sudah mempunyai kemandirian intelektual ini, biasanya orang itu apapun masalahnya, dia tuh pasti bisa menghadapi. Dia tuh bakal mandiri, dia bakal ini nak, saya bisa menyelesaikan ini sendiri, saya pasti bisa gitu. Dan dia tidak mau melibatkan orang lain pada masalahnya ini, seperti itu. Dan yang terakhir, jenis-jenis kemandirian adalah kemandirian sosial. Apa Bu? Jadi kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak bergantung pada aksi orang lain. Contohnya, misalkan ibu nih, ketika berkumpul sama orang-orang dalam suatu acara gitu ya, ibu itu nggak perlu nggak harus nunggu aksi dari orang lain, nggak perlu disapa dulu baru ibu menyapa. Tapi kalau ibu sudah mempunyai kemandirian sosial, ibu bakal menegur orang itu terlebih dahulu apabila orang itu sudah ibu kenal. Meskipun tidak ibu kenal, kalau ibu ingin kenalan ya ibu bakal menegur orang itu. Assalamualaikum Mbak, boleh kenalan? Saya ini, gitu ya. Jadi seperti itu. Paham nak? Alhamdulillah. Gimana, masih semangat nak belajarnya? Harus semangat ya. Nah, sekarang Ibu akan menceritakan sebuah kisah teladan, kisahnya Abdurrahman bin Auf tentang kemandiriannya. Jadi, anak-anak di sini ada yang tahu Abdurrahman bin Auf itu siapa? Ya, benar, Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Nabi. Dan Abdurrahman bin Auf ini ya, nak, itu termasuk dalam 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Nah, nama lengkapnya ini adalah Abdurrahman bin Auf bin Abdul Auf bin Abdul Al-Haris bin Zuhrah bin Kilab Al-Quraisy Al-Zuhri. Dan sebelum masuk Islam namanya itu Abdul Ka'bah. Ada juga yang menyebut itu namanya Abdul Amr. Tapi setelah masuk Islam, Nabi Muhammad SAW itu mengganti namanya menjadi Abdul Rahman. Gitu. Nah, Abdurrahman bin Auf ini itu ya nak, merupakan seorang prajurit yang tangguh. Jadi ketika Rasulullah itu hadir dalam peperangan, pasti di situ ada Abdurrahman bin Auf gitu. Karena kalau Rasulullah perang, ya Abdurrahman bin Auf ini juga harus ikut perang gitu. Bahkan Abdurrahman ini nggak hanya menyumbang tenaganya saja, nak, dia juga menyumbangkan materi untuk pasukan kaum muslimin. Nah, yang Ibu maksud materi di sini itu apa? Ya,
kayak kebutuhan makanan, terus misalkan uang, baju-baju, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dan pada saat perang Uhud itu ya nak, sekujur tubuhnya Abdurrahman bin Auf ini kena luka, dan jumlah lukanya itu 21 luka nak. Banyak sekali kan, kita saja yang terkena pisau, satu luka saja itu sakit, apalagi yang 21 luka ya nak, gimana rasanya gitu. Dan gak cuma luka itu aja nak, bahkan giginya, 2 gigi Abdurrahman ini itu sampai patah, kakinya juga sempat terluka karena sabetan gitu. Tapi Abdurrahman ini tangguh, dia itu kuat orangnya gitu. Dan pada waktu perang Badar, Abdurrahman ini juga berhasil membunuh musuh-musuh Islam. Jadi benar-benar sosok yang tangguh gitu ya nak, Abdurrahman ini. Nah, sejak masuk Islam ini, Abdurrahman itu nggak langsung bahagia gitu ya, tetap sama dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Dia itu juga dianiaya oleh kaum kafir Quraisy, karena orang-orang kafir Quraisy itu nggak suka kalau Abdurrahman ini masuk Islam gitu. Dan ketika Rasulullah ini memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah, nak, si Abdurrahman ini ikut hijrah gitu ke Habasyah. Dan ketika kembali lagi ke Makkah dan Rasulullah menyuruh untuk hijrah yang kedua kalinya ke Habasyah, Abdurrahman ini ikut lagi gitu. Dan pada puncaknya Abdurrahman ini ikut hijrah ke Madinah. Ketika hijrah di Madinah, Abdurrahman ini dalam keadaan miskin nak. Dia tuh tidak punya harta. Harta yang dipunya itu cuma baju yang melekat di badannya itu, cuma itu saja yang dimiliki Abdurrahman gitu. Akan tetapi ketika sampai di Madinah, Rasulullah ini mempersaudarakan si Abdurrahman ini dengan salah satu kaum Ansor. Ada yang tahu siapa? Nah, ibu kasih tahu, namanya itu Sa'ad bin Robi. Jadi Abdurrahman bin Auf ini dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Sa'ad bin Robi. Nah, Sa'ad ini memberi tawaran nak kepada Abdurrahman, dan tawarannya ini sangat membuat orang tergiur gitu ya. Si Sa'ad ini bilang gini ke Abdurrahman, nak, aku ini orang yang terkaya di Madinah, saudaraku. Ambillah separuh hartaku jika kamu mau. Dan aku juga memiliki 2 istri. Pilihlah salah satu yang kamu sukai dan nikahilah gitu. Tawarannya menggiurkan ya nak. Kalau orang tidak mandiri gitu mungkin akan tergoda dan langsung memilih gitu ya nak. Langsung mau gitu. Tapi karena Abdurrahman ini orangnya mandiri gitu dan tangguh, jadi dia tidak memilih tawarannya itu. Tetapi Abdurrahman ini malah mengatakan kepada si Sa'ad ini, semoga Allah melimpahkan berkahnya padamu juga pada keluarga dan hartamu. Saya itu hanya ingin ditunjukkan arah pasar. Itu jawabannya si Abdurrahman ini nak. Dan akhirnya Abdurrahman ini berangkatlah ke pasar ditemani oleh Sa'ad bin Robi. Nah, ketika sampai di pasar, ternyata pasarnya itu jauh dari apa yang ada di pikirannya Abdurrahman ini. Kenapa? Karena pasar itu dikelola oleh orang-orang Yahudi, nah. Jadi cara jual belinya mereka itu tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah. Mereka itu banyak melakukan kecurangan dengan mengurangi timbangan, menimbun barang, sehingga barang-barang itu menjadi langka dan kemudian mereka menjualnya dengan harga mahal. Ini kan nggak boleh gitu ya, tidak dianjurkan oleh Rasulullah. Akhirnya si Sa'ad ini memutuskan untuk mencari pasar yang lain. Akhirnya jalanlah lagi dengan si Sa'ad ini. Nah, ketika di tengah perjalanan, Abdurrahman itu melihat ada sebidang tanah yang kosong gitu, tidak dihuni dan tidak ditempati apapun. Dan itu cukup luas nak. Si Abdurrahman ini bertanya kepada Sa'ad, kepunyaan siapakah tanah itu, wahai saudaraku? Begitu ya. Dan si Sa'ad menjawab, itu kepunyaanku gitu. Dan akhirnya Abdurrahman mengatakan kembali, bolehkah aku mengelola dan menjadikannya pasar? Bertanya seperti itu Abdurrahman. Dan si Sa'ad ini menjawab, boleh, sangat boleh, dengan senang hati gitu. Dan Sa'ad juga menambahkan,
mari kita kelola bersama gitu. Dan akhirnya mereka berdua ini membangun pasar dan mengelola pasar tersebut. Dan akhirnya pasarnya Abdurrahman dan si Sa'ad ini berkembang pesat nak, bahkan mengalahi pasarnya orang-orang Yahudi. Karena apa? Ternyata pasarnya Abdurrahman dan Sa'ad ini mereka itu memberikan bonus kepada pembelinya atau kepada konsumen. Jadi orang-orang yang belanja di pasarnya Abdurrahman itu diberi bonus. Bonusnya apa, Bu? Dengan dilebihkan timbangannya, dan kelebihannya ini itu dianggap sedekah oleh Sa'ad dan Abdurrahman gitu nak. Nah, jadi ya nak, bisnisnya Abdurrahman ini bisa sukses itu karena Abdurrahman ini benar-benar memperhatikan kehalalan dari hartanya. Bagaimana cara dia mendapatkannya gitu ya. Dia tuh nggak mau mendapatkan harta itu dari cara yang haram, nggak mau, dia harus yang halal gitu ya. Dan dia ini nggak menumpuk hartanya dengan sebanyak-banyaknya gitu, enggak nak, tapi hartanya ini dia berikan untuk perjuangan agama gitu. Untuk apa? Untuk kebutuhan pasukan perang kaum muslimin gitu. Dan suatu ketika Nabi itu pernah bersabda kepada Abdurrahman ini, "Wahai putra Auf, kamu ini orang kaya raya, kamu akan masuk surga dengan merangkak. Karena itu, pinjamkan kekayaanmu pada Allah, Allah pasti memudahkan langkah kakimu." Gitu katanya Nabi. Dan sejak mendengar nasihat itu, Abdurrahman itu tidak pernah lupa untuk menginfakkan hartanya. Jadi dia itu selalu infak, selalu sodakoh. Dan akhirnya apa nak? Kekayaannya pun semakin melimpah gitu ya. Nah, hikmah apa yang bisa kita ambil dari kisahnya Abdurrahman bin Auf ini? Ayo, ada yang tahu? Nah, jadi kita itu bisa mencontoh sikap mandirinya Abdurrahman bin Auf ini, bahwa kita itu harus mandiri dalam hal apapun gitu ya. Kita juga bisa mencontoh sosok Abdurrahman bin Auf ini yang hidupnya itu penuh dengan misi nak. Jadi dia itu punya misi kayak yang tadi itu, dia membangun pasar karena pasar yang ada itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Akhirnya dia membangun pasar yang sesuai dengan syariat Islam. Dia itu penuh dengan misi hidupnya dan juga kemandirian. Jadi semua kewajiban agama itu sama Abdurrahman dilaksanakan. Ya akhirnya Abdurrahman bin Auf ini sukses, nggak cuma sukses dalam berjuang saja, tapi juga berdakwah. Nah, ini bisa kita jadikan teladan. Gitu ya nak, paham? Alhamdulillah. Baik anak-anak, yang terakhir, ini yang paling ditunggu-tunggu ya sama kalian. Mungkin kalian dari tadi dengerin ibu menjelaskan ngantuk gitu. Nah sekarang ini bakalan bikin ngantuk kalian hilang. Apa bu? Ayo kita nyanyi bareng-bareng ya. Kita nyanyi lagu, judulnya Kemandirian. Baik, pada hitungan ketiga kita nyanyi bareng-bareng ya nak. 1, 2, 3. Setiap hari aku bangun pagi, segera mandi dan menggosok gigi, memakai baju dan kancingkan sendiri, pakai sepatu tidak perlu dibantu. Inilah aku, anak yang mandiri, anak yang hebat, selalu semangat, tak pernah ragu, berusaha sendiri. Aku bahagia jadi anak mandiri. Pintar. Udah ya nak, nyanyinya cukup. Karena waktunya sudah habis, jadi kita lanjutkan di lain waktu. Baik, sebelum pelajaran kita akhiri, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Baik, apabila ada kesalahan Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.